Kali ini kita bersama dengan Bapak Saiful. Jangan lupa kepada penonton Boris TV pakai masker, menjaga jarak seperti kita ini, dan mencuci tangan. Oke, Pak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Kita buka masker aja, Pak ya. Oke, Pak Saiful ini dulu apa sih, Pak? Sekarang kan pengacara nih ya. Apa ujuk-ujuk dulu dari tamat sekolah langsung sekolah hukum gitu, Pak? Ya. Nah, di mana sih, Pak, dulu ceritanya Bapak itu? Kalau tanya cerita perjalanan hidup saya Perjalanan hidup ya, cukup panjang. panjangnya. Sejak 91 sampai 2002 91, Pak ya. sampai 2013 itu makan garamnya sudah banyak. Oh, pengalamannya. Dari mulai saya sebagai guru honor di sebuah yayasan pendidikan Islam, Oh, di tingkat sanawiyah, di tingkat sekolah menengah atas, sampai saya jadi karyawan pabrik. itu sebagai Karyawan pabrik, sempat jadi aktivis buruh selama kurang lebih sekitar 17 tahun, sampai terpilih jadi anggota Dewan Pengupahan selama 5 tahun, dan terakhir jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Mata Anwar. Dari situlah saya terinspirasi untuk menjadi pengacara. Nah, kenapa saya memilih terinspirasi jadi penasihat hukum? Karena Banten ini kan daerah transit. Daerah transit antara ibu kota dengan Sumatera. Oke. Oh, iya. Sumatera dengan ke sana lah, ke daerah luar Jawa lah. Sehingga saya berpikir potensi-potensi masalah yang akan timbul di daerah transit itu sangat tinggi. Makanya saya didorong oleh Rektor Universitas Mata Anwar, Profesor Dr. Haji Abdullah waktu itu, dan saya didaftarkan langsung oleh beliau untuk ikut pendidikan pengacara. Jadi 2017 saya dilantik jadi pengacara, disumpah oleh Pengadilan Tinggi Banten. Jadi 2017 sampai dengan hari ini berjalan 4 tahun. 4 tahun Sebagai lawyer, dan hasilnya alhamdulillah selama 4 tahun ini sudah memiliki kantor sendiri, memiliki teman-teman di kantor serta dan lain-lain. Kira-kira itu. Oh, gitu, Pak ya. Oke. Selain Bapak pengen jadi pengacara dari diri sendiri, Pak ya. Terus tadi didukung oleh dosen yang Bapak sebutkan tadi, senior lah gitu ya. Kenapa, Pak? Mungkin Bapak lihat pengacara itu top loh, jago-jago ngomong gitu. Apa karena bagaimana kok bisa? Ya. Jadi modal jadi pengacara itu bukan serta merta orang lulusan hukum untuk jadi pengacara. Oh gitu. Tidak hanya itu. Indikator pengacara itu sebenarnya cukup banyak. Yang paling dominan itu pengacara harus punya latar belakang berorganisasi. Oh, Berorganisasi. Oke. Kenapa demikian? Karena berorganisasi itu adalah modal dasar seseorang untuk bisa bicara. Bicara ya. Baik di depan publik, mau meyakinkan klien, atau menarik orang lain untuk bisa mempercayai kita. Iya. Itu salah satu. Nah, jadi organisasi itu modal kita untuk belajar bicara lah, seperti itu, Pak ya. Pak, 4 tahun jadi pengacara. Pernah nggak sih, Pak, kasus-kasus hebat yang Bapak sudah tangani itu? Ada nggak, Pak? Alhamdulillah, kita selama 4 tahun itu sudah 5 kali kita menang telak di pengadilan. Artinya gugatan kita dikabulkan oleh majelis, oleh hakim, karena
bukan karena saya pintar, akan tetapi tadi itu kita pintar berargumentasi hukum, membangun narasi-narasi hukum di pengadilan, baik melalui eksepsi, melalui pledoi, melalui replik gitu kan, ataupun kita negosiasi, sehingga dengan masuk akal, dengan bukti-bukti otentik secara hukum kita dimenangkan. Dan itu lawan kita bukan orang atau bukan ini perusahaan besar, perusahaan multinasional. Saya posisi sebagai lawyernya masyarakat yang notabene terzolimi, tanahnya diambil paksa tanpa dia mengetahui tanah itu dijual belikan oleh siapa. Perusahaan besar dia juga punya pengacara, harus luar biasa ya. Dia bayar pengacaranya aja aku cukup buat makan 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, itu contoh kasusnya itu apa Pak? Selain 4 tadi itu apa aja itu? Kasus tanah tadi udah. Empat-empatnya itu 4 ya Pak. Itu perdata, 1 pidana narkoba. Undang-undang pidana. Terus selain itu tanah berarti Pak ya? Yang 4-nya itu adalah tanah. Kasus tanah ya. Tapi Bapak sekarang berarti masih aktif ya di lawyer ya? Oh sangat. Bahkan hari ini kita pegang kasus ada 7, kasus perdata ada 2, pidana ada 3, penggelapan, dugaan penggelapan ya 372, 378 itu ada 1 orang. Dan 2. Yang 1 di Bogor, di Pengadilan Negeri Bogor, PKP persidangannya. Yang 6 di Pengadilan Negeri Serang. Tunggu Pak, ini lingkupnya ini hanya khusus Serang atau Jabodetabek atau luar kota? Kalau pengacara itu lingkupnya Indonesia ya. Selain di Serang pernah nggak sih Pak nanganin kasus di luar kota? Oh banyak juga ya. Tangerang kita sudah beberapa kali beracara di Tangerang, di Ciamis, di Banjar, di Bandung, di Pandeglang, dan mungkin di Serang mungkin masuknya sedikit saya beracara di Serang. Rata-rata di luar kota. Rata-rata di luar kota ya. Oke. Pak, Bapak punya nggak sih mengidolakan? Bapak kan pengacara, ada nggak sih sesama pengacara kita mengidolakan pengacara juga gitu? Siapa nih idola apa nih pengacara? Kalau bapak saya dalam beracara itu sebelum almarhum meninggal ya Adnan Buyung Nasution, dan sekarang pimpinan saya di Pradi, DPN Pradi ya Bung Oto Hasibuan. Oke. Prof Oto itu kenapa buat saya itu Oto, inspirator aja. Inspirator buat saya. Kenapa ya Pak? Yang pertama dia psikologisnya cukup hebat dalam menghadapi serangan-serangan baik publik, wartawan dan lain sebagainya. Dia dengan enjoy, Pak ya? Dia dengan enjoy menjawab dengan narasi-narasi hukum yang luar biasa. Dan itu jadi yang paling saya favoritkan dalam dunia hukum itu adalah Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK. Oh, dia itu lawyer juga itu Pak ya? Dia lawyer. Dan itu kalaupun usia di bawah saya ya, tapi pengetahuannya luar biasa buat saya. Pak, ini kan selain Bapak pengacara ya, kemarin saya melihat nih Bapak banyak peran serta di pembuatan masjid ya. Kenapa? Kok bisa itu Pak? Gimana ceritanya? Bukan saya yang membuat masjid. Oh, bukan Bapak. Jadi gini, peran serta ya. Prinsip dalam hidup saya. Saya mendoktrin diri. Ya, dalam diri saya. Saya teringat dengan kalimat sahabat Rasul. Oke. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi manusia besar, kalau kamu ingin jadi orang yang berpengaruh, orang yang sukses dan lain sebagainya, maka cuma satu kata kunci. Apa itu? Memperhatikan yang lemah. Memperhatikan yang lemah. Itu garis bawah.
Jadi dalam konteks beracara kita jangan melulu mencari uang. Oke. Tapi ada beberapa presentase dalam kegiatan kita beracara itu kita pure membantu yang orang lemah. Gitu ya. Karena di situ doa orang lemah itu adalah mustajab. Iya. Bukan berarti doa kita semua ini tidak mustajab, bukan. Tapi doa orang lemah itu rata-rata kan orang yang dijolimi. Jadi ketika dia minta sesuatu terhadap Tuhan, maka Tuhan akan langsung kabulkan. Beda dengan kita. Kalau kita mah ada jeda. Ada jeda ya? Karena lu mampu nih gitu ya. Kaitannya dengan kemasjidan. Alhamdulillah saya hidup dalam usia saya hari ini 51 tahun. Alhamdulillah, terlepas diterima atau tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, faktanya ketika di mana saya berdiri, alhamdulillah di situ saya mendirikan masjid. Dulu saya tahun 2000 sampai 2007 saya tinggal di perumahan Geraha Tata, dan pada saat itu setiap RT berlomba-lomba untuk membuat musola. Akhirnya saya kumpulin, saya bilang kalau musola itu memecah belah umat. Kenapa itu Pak? Nah, Kok bisa? mendingan kita buat satu kegiatan umat Islam di sebuah masjid. Yuk Oke. kita bareng-bareng bikin masjid. Sekalian juga besar ya Pak ya. Nah dari situ 4 tahun berjalan, tahun 2000 terbentuk, dibentuk panitia pembangunan masjid. 2004, 2005 baru berealisasi. Dan itu pun Tuhan tunjukkan kepada saya donatur seorang mu'alaf dari Jakarta, namanya Bu Heriati. Dia orang Blora, orang Cepu, Blora. Dan dia pengusaha sukses di Jakarta. Entah kenapa saya menyebarluaskan proposal pembangunan masjid itu di tahun 2000. Kenapa dia 2004 itu menemukan proposal saya di belakang jok mobil taksi. Saya sudah lupa proposal itu. Bahkan Bapak pun udah lupa. Udah lupa, karena saya udah bikin bermacam-macam proposal lagi gitu ya. Iya. Nah, dari situ saya ditelepon. Pak tunggu, itu pada saat itu Bapak udah lawyer ya? Belum. Oh belum. Itu saya lawyer, saya bilang 2017 lawyer. 2017. Oh iya. Jadi itu perjalanan sangat jauh. Dari situ alhamdulillah saya bilang ini Pak Saiful itu ada apa ini dengan siapa, ada ngobrol. Oh saya lagi di mobil nih baca proposal Bapak. Boleh nggak saya mau survei? Oh silakan Bu survei. Hari Selasa dia baca proposal, hari Rabunya dia langsung survei. Serang. Dan saya jemput waktu itu belum ada Serang Timur. Pintu tolnya belum ada dulu ya? Belum ada. Waktu itu tolnya masih di luar di Ciujung. Saya jemput di Ciujung, saya kawal. Dan dia orang yang tidak bersentuhan dengan orang banyak. Oh. Dari rumah ke kantor, rumah kantor lagi. Nggak pernah ketemu orang banyak. Jadi pas disodorkan kepada orang banyak, kepada warga di perumahan, dia nangis. Oh. Kenapa Pak? Ibu kenapa nangis? Saya terharu pas saya tuh, kok saya disambut dihormat kayak begitu, seumur hidup saya nggak pernah. Oh. Alhamdulillah dong Bu, Ibu dihormati di sini. Udah tolong sampaikan, saya nggak mau banyak cerita. Tolong sampaikan ke warga. Hari ini saya mau ngomong ke warga, nggak bisa ngomongnya. Tolong sampaikan ke saya. Hari ini saya ikrar menyumbangkan uang dalam bentuk cek 200 juta rupiah. Wow. Kebutuhan saya membangun masjid waktu itu cuma 384. 384. Berarti kurang 184 ya? Dari warga selama 4 tahun itu hanya terkumpul 15 juta. 15 juta doang. Selama 4 tahun. 4 tahun itu ya. Karena warga berlomba-lomba membuat musola itu tadi ya. Itu tantangan saya. Berarti itu kurang lebih perjalanannya 4 tahun jadi masjidnya Pak. 4 tahun. Baru ketemu itu yang namanya berdirilah itu Pak. Nah, dari dia semua sumbangannya. Akhirnya karena saya support terus,
saya hormat sama warga dan sebagainya. Akhirnya dia ikrar, Pak Epul, tolong sampaikan ke warga masjid dari A sampai Z saya akan selesaikan. Saya minta waktu 7 bulan. Tunggu Pak, Bapak kok bisa masukin proposal ke dia? Enggak masuk, saya nggak pernah masukin, nggak pernah kenal ke dia. Jadi iya, saya juga nggak tahu proposal itu dibawa siapa. Saya juga nggak tahu. Oh nggak tahu, tiba-tiba ujung-ujung udah ada di dia. Ujung-ujung ada di dia. Bapak sendiri pun nggak pernah masukin ke dia. Nggak pernah kenal aja. Enggak. Kok bisa begitu ya? Ya itulah keajaiban Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa kebutuhan masjid itu memang harus ada. Gitu kan. Tuhan tunjukkan jalannya. Gitu. Kita nggak tahu ya. Akhirnya itu diresmikan, diselesaikan sama dia sampai podium, karpet, sound system, keranda jenazah, semua. Mobil ambulan. Cuman nggak mobil ambulan. Dan saya dikasih hadiah waktu itu naik haji. Oh, Naik haji waktu itu karena saya nggak mau. Oh nggak mau. Kenapa nggak mau Pak? Karena cuma saya sendiri. Oh, Nggak sekretaris, nggak bendahara, nggak seksi pembangunan. takutnya nanti ada kecemburuan sosial. Sudah ada kecemburuan sosial ketika saya ngurus dokumen untuk visa dan Sayang banget dong Pak ditolak. bukan ditolak, Bu, daripada ini mudarat, saya berangkat haji jadi pembicaraan masyarakat di sini, pindah kemana-mana. Sebaiknya uang buat naik haji itu ibu bikinin majlis taklim buat ibu. Oh, Akhirnya dia jadi setuju. dia akan ke situ. Dalam waktu tidak terlalu lama masjid itu diresmikan, dia bikin gedung majlis taklim sebagai kompensasi pengganti dari Ganti naik haji. naik haji saya. Oh iya. Gitu, saya ingin lebih maslahat lah daripada saya naik haji. Takutnya nanti diomongin orang gitu Pak ya. Terkecuali barang-barang sama pengurus lain. Nah, itu ya. Oke, itu yang pertama Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua 2007 karena keluarga saya protes kejauhan ke Walantaka, akhirnya saya pindah. Hijrah saya dari Walantaka ke sini. ke ini Ke Persada Persada Banten Banten. 2007. Nah, Ketika saya di sini ya sama aja bawa dalam. nah. Sama aja kulturnya bahwa tiap-tiap musola fanatik dengan membangun tiap-tiap RT fanatik dengan membangun masing-masing musola. Ya, saya dibentuk jadi ketua DKM pada waktu itu, masjid belum ada, tanahnya pun belum ada. Bapak udah dibentuk ketua DKM, padahal masjid belum ada. Belum ada, tanahnya pun buat masjid belum ada. Belum ada. Oh, bisa dong. Saking optimisnya itu Pak ya. Nah itu, karena saya semangat bahwa saya kalau sudah punya niat, faidah azamta fatawakal Allah. Jadi setiap punya tujuan, punya azam, saya harus berjalan. Tawakal, alhamdulillah tidak terlalu lama di sini masjid itu dibangun oleh rumah dan kita tinggal di masjid. Tanahnya kurang lebih 5.000 meter, masjid ukuran kalau nggak salah 18 kali 20. Di Persada ya Pak. Hanya satu masjid di sini Pak. Hanya satu, tidak boleh ada dua. Iya. Karena semakin banyak masjid itu semakin memecah belah umat. Oh gitu ya Pak. Kok bisa gitu Pak? Itu komitmen kami di ketokohan masyarakat. Atau kalau masalah ya. Takutnya Saya setelah masjid itu selesai, Hmm. masa berlaku kepengurusan saya belum habis, saya mundur. Oh, Saya jadi ketua mundur, DKM tadi. jadi ketua DKM biar ada regenerasi. Regenerasi. Orang yang lebih tua, lebih muda Berperan. saya serahkan untuk Berapa tahun tuh Pak menjabat? Nggak lama, saya cuma 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Terus setelah itu Pak? Dilanjutkan. Pengurus yang baru. Pengurus yang baru. Alhamdulillah kehidupan partai sampai sekarang. Itu yang kedua, masjid kedua. Terus Yang kedua. selanjutnya Pak? Nah, terus masjid yang ketiga, Hmm. kebetulan saya mengelola kampus pasca sarjana hukum di desa Tegal Sari. Tegal Sari di Patik sana ya Pak. Nah, Walantaka ceritanya juga panjang juga ngelola kampus. Nah, singkat cerita, Hmm. karena mahasiswa semakin tahun semakin banyak, Hmm.
yang daftar. di sana ya. Terus saya lihat keseharian pada saat waktu perkuliahan itu mahasiswa berjubel kalau waktu-waktu sholat. Iya. Dulu sholatnya di mana itu Pak? Ada musola, Oh, ada ruang musola sholat, khusus saya ya? bikin musola Oh di dalam kampus itu ya. Di kampus. Nah, karena tidak muat, akhirnya saya ngelamun kan. Gimana caranya bikin masjid ini sementara uang nggak punya, gitu kan. Terus pihak universitas juga tidak mendukung gitu kan. Oh, dari Indonesia nggak dukung Universitas Bapak ya? nggak mendukung. Oke. Jadi akhirnya ya udahlah saya berdoa. Gitu kan. Pada suatu waktu datanglah seseorang yang saya tidak kenal ke sini ke rumah. Ke rumah apa kalian Pak? Kantor. Nah, iya ke sini tadinya kan rumah nih. Oh, rumah ini. Saya nih tadinya saya Ah. buat kantor. Oke. Ustaz katanya. Saya dengar-dengar Ustaz mau bikin masjid. Oh. Saya bilang perasaan saya mau tolong ngomong ke siapa. Bikin masjid, mau Cukup bikin dalam masjid. doa doang ya. Cukup doa doang saya sama Allah gitu kan. Iya. Mana? Terus? Saya bilang alhamdulillah. Saya bilang insya Allah saya cuman ya gimana saya nggak punya uang. Udah ini isi formulir katanya syaratnya ini waduh. Saya nggak mikir lagi, saya isi aja formulir lah gitu kan. Sebisa saya. Udah. Besok saya kirim ke via pos ke Jakarta. Oh itu orang dari Jakarta itu? Orang dari Jakarta. Oh. Nah dapat kurang lebih 3 bulan Dari dari surat surat itu ya. kasih. Datanglah orang Kuwait ke kampus. Orang Kuwait. Orang Kuwait, Wow. orang Kuwait datang ke kampus. Kita juga ada dokumennya. Menanyakan kebenaran Oh, survei lah itu kira-kira. survei. Mana katanya tanah yang mau dibikin, yang buat lokasi masjid. Masjid. Kita tunjukkan. Ah. Ini tanahnya. Yang di belakang kampus itu Pak ya. Belakang kampus. Ini statusnya ini. Kita jelasin. Akhirnya dia antusias tuh. Ya. Si Turki, si Kuwait itu tuh apa si Kuwait itu? Orang Kuwait. Oh, Ada berapa orang itu? antusias. Yang datang itu 4 orang, 4 sama orang. supir sama ajudannya, sama penerjemahnya. Oke. Udah ngobrol-ngobrol, dia bilang jangan cuma masjid, Ustaz. Bila perlu pondok pesantrennya, Oke. Pondok kita akan pesantren sekalian. kita akan bangunin. Mm-mm. Tunjukin ke kami katanya mana tanahnya, Ah, kata orang Kuwait. Kuwait itu. Saya tunjukkan ke belakang rumah tuh kan, Iya. dari pojok. Iya. Oke. Wah, boleh nih boleh katanya. Ya udah katanya. Udah aja pulang dia kasih makan nggak mau, kasih buah-buahan nggak mau. Nggak mau. Pokoknya dia anti banget lah. Iya. Dia mau. Pokoknya nggak basa-basi aja pulang. Pulang gitu ya. Udah. Pulang. Dapat setiap minggu saya disuruh bikin rekening, buka Oh. rekening, Rekening. buka rekening, dikirimlah gambar dari sana. Ah. Gambar foto. Gambar foto, apa set plan ya. Set plan. Gambar set plan itu market ya. Bentuknya kayak begini, anggarannya sekian, ditambah lokal 3 dan lain sebagainya. Oh. Dari situ saya sujud syukur pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa, tanpa bersyukur saya tidak mimpi, tidak ngapa-ngapain, Tuhan kasih jalan. Jalan. Alhamdulillah, dari situ kirimlah pemborong. Dari situ pemborong. Pokoknya saya bilang, Ustaz, kami mah di sini tidak mau menggunakan uang 1 rupiah pun. Kami hanya mau terima kasih. Itu bangunannya model apa dan lain sebagainya kita serah. Akhirnya alhamdulillah selesai. Kalau di total itu masjid, ruang kuliah, WC dan Lengkap ya. kantor itu kurang lebih sekitar di angka 1 miliar. Satu ya. Bangun semua itu Pak ya. Berarti permintaan bentuknya itu dari Kuwait langsung Pak. Langsung Harus seperti ini ya. harus seperti itu. Udah diresmikan kemarin Pak ya. Dan kita Orang Kuwaitnya datang Pak. Orang Kuwaitnya kebetulan dia takut COVID. Covid. Oh Jadi, terus keluar negaranya juga dia nggak boleh. Nggak boleh dibatasi. Jadi dia cukup dikirim fotonya. Foto kita kirim ke sana Kirim ke ya. sana. Bukti lah itu ya. Jadi memang apa namanya masjid itu bukan hanya untuk unma doang Pak ya, untuk mahasiswa bukan ya? Oh bukan, Bukan ya. kita tidak
Kalau Unma itu kan dipakainya cuman pada saat ada kegiatan perkuliahan. Dan itu kan cuma seminggu 2 kali dalam 1 bulan, berarti kan cuma 8 kali pertemuan kan, 8 kali sholat berarti. Jadi yang lebih orientasinya itu saya lebih bagaimana warga BLR itu tidak lagi membuat masjid. Jadi masjid kita sediakan, silakan dipakai sebagaimana mestinya. Jangan sampai masjid ini dirusak, masjid ini kotor, gitu kan. Karena kalau saya di perumahan sudah 2 kali menghuni perumahan itu udah luar biasa pengen punya masjid itu kan. Istilahnya sampai berdarah-darah gitu kan. Ini warga nggak pernah berpikir dia tiba-tiba punya masjid dan tinggal ngisi gitu kan. Kebangetan aja nggak bertanggung jawab gitu kan. Iya betul. Jadi ini sebenarnya saya mewakilin apa nih Pak warga nih. Sebenarnya warga itu sangat berterima kasih Pak dengan adanya masjid itu. Ya gimana ya? Jadi warga nggak perlu jauh-jauh lagi untuk sholat, untuk ibadah seperti itu Pak. Dulu kan memang di situ belum ada musola pun nggak ada Pak di Pacet itu, di komplek kita itu ya. Nah, dengan adanya masjid ya sangat bersyukur nih Pak. Ya saya mewakilin warga lah. Terima kasih buat Bapak yang sebesar-besarnya. Ya semoga Bapak juga sehat-sehat, semakin diberikan berkat lah seperti itu Pak. Terus apa lagi nih Pak? Selain itu ada lagi Pak? Saya pikir untuk sementara ini karena kiprah saya ini kan selalu bersentuhan dengan warga, selalu bersentuhan dengan orang banyak. Tentunya banyak cerita dan fakta-fakta dalam kehidupan ini sebenarnya yang cukup unik, dan sepertinya itu harus diketahui publik ya. Sejarah lah itu Pak ya. Diketahui Pengalaman yang baru. Apalagi zaman sekarang kan jejak digital itu kan nggak bisa dihapus tuh. Sekarang apa-apa digital. Apa-apa digital, bahkan teknologi sekarang itu udah luar biasa canggih. Jadi sampai-sampai saya direkam di sini, saya direkam di depan Persada, suara saya itu kedengar ke sana kan. Itu penyadap-penyadap di KPK itu kan kayak begitu tuh. Jadi sekarang itu udah nggak bisa bohong manusia itu. Jadi ngebohong sekecil apapun gitu, kalau bisa dibongkar tetap bisa dibongkar. Hati-hati ya. Makanya waspada dan hati-hati menyampaikan statement yang bersinggungan dengan orang lain, itu melanggar undang-undang ITE. Kalau Bisa digugat gitu kan. Bisa dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita lihat Pak ya, Pak Kapolri kemarin disampaikan, kalaupun dia melanggar undang-undang ITE, jadi sekarang yang lapor kalau bisa yang ini yang merasa disakitin itu. Kalau selama ini kan yang lapor dari orang lain. Memang sih bagusnya begitu Pak ya. Kalau memang dia nggak terima orangnya langsung aja ngelapor, jangan diwakilin itu kan jadi ya bagaimana? Jadi itu ya? instruksi presiden langsung ke Kapolri. Karena selama ini Kapolri kewalahan menerima dikit-dikit ada laporan masyarakat. Jadi sehingga ditafsirkan oleh banyak orang, para ahli hukum, undang-undang itu adalah undang-undang karet. Iya, jadi dikit-dikit lapor harus dirubah melalui amandemen di DPR RI kan, gitu. Nah, kalau enggak ya banyak korban. Orang nggak suka lapor, punya bukti lapor. Padahal belum tentu orangnya merasa dirugikan. Iya, betul sekali. Terus ya lumayan lah, mudah-mudahan Kapolri kita ini si Listio Sigit ini mantan Kapolda Banten. Iya. Gimana tuh pandangannya Pak? Ya kalau kita saya sih Kapolri nih. Kalau saya sih nggak terlalu banyak tahu ya terkait dengan Pak Listio itu, ya kita sih bagaimana nanti kepemimpinan yang kita rasakan. Kalau kita melenceng dari aspek hukum ya kita tegur gitu kan. Informasi lah, logika apa ya sesuai dengan koridor hukuman. Kalau Pak Listio itu kalau selama di Banten itu emang dekat sama ulama ya Pak ya? Setahu saya
dan sepenglihatan saya selama dia kurang lebih sekitar nggak lama, 1 tahun lebih ya, kurang lebih. 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan di Banten itu. Satu-satunya Kapolda yang banyak memberangkatkan para guru ngaji dan urusan umroh itu ya. Banyak yang berangkatin umroh, Banyak Pak. yang berangkat. Wow. Dan itu padahal kalau secara keyakinan beliau itu adalah orang Nasrani. Nasrani. Tapi kedekatan dia dengan para ulama itu luar biasa. Salut gitu. Dan mungkin salah satunya yang mengangkat derajat dia ke menjadi Kapolri itu salah satunya diantaranya mungkin itu Lama itu ya. ulama itu. Hampir semua saya lihat, Pak. Ya, Soal hampir semua ulama Nahdlatul Ulama ya. semua ulama itu dia ada sampai itu. Salut memang ya, Pak. Selain kinerjanya juga bagus ya, Pak. Dan dia memang orangnya apa ya? Kalau senyum susah senyum dia tuh orang. Iya. Sama tegas gitu kan. Tegas. Kalau gaya bicaranya juga kalem seperti itu ya, Pak. Tapi apa ya? Diterima enak diterima ya. Ngomongnya itu, Pak ya. Bapak nggak ada nih niatan mau jadi wali kota, apa DPR. Kalau secara pengalaman saya lihat mah udah mantap ini. Cocok dari wali kota. Mungkin salah satu kelemahan saya itu di situ. Nah, Saya tidak mau yang namanya jadi pemimpin yang apa ya, yang sebutnya terlalu besar. oh gitu. Karena tanggung jawab terhadap Tuhan juga banyak. Nggak ada keinginan ke situ, Pak. Wali kota, anggota Jangankan DPRD. wali kota, anggota dewan aja saya nggak ada. Nggak ada. Nah, saya lebih enjoy hidup seperti ini, bisa membantu masyarakat, bisa membantu tetangga, dan Nah sebenarnya Bapak waktu muda punya cita-cita nggak sih, Pak? saya nggak pernah punya cita-cita dari kecil itu. Oh nggak pernah ya? Malah Pengen jadi apa? Cita-cita saya itu terdampar. Terdampar apa itu, Pak? Saya punya cita-cita dulu itu lulus sekolah pengen kuliah di Kairo. Kairo. Di Oh. Mesir. Jadi Pengen saya kuliah, pengennya jadi pengen jadi ulama besar. ulama besar. Itu cita-cita saya. Ah. Nah di tengah perjalanan saya bisa sampai dengan hari ini seperti ini, ya mungkin Tuhan berkehendak lain ya dengan jalan kita. Oh dari dulu memang cita-citanya pengen jadi itu ya. Saya Ulama besar. cita-citanya pengen jadi ulama besar. Akhirnya jadi pengacara. Nah ini jadi pengangguran. Lawyer. Pengangguran banyak acara. Pak, Bapak ada pesan-pesan nggak ini? Maksudnya Bapak punya prinsip dalam hidup Bapak yang Bapak pegang dan itu Bapak tanamkan dalam diri Bapak apa kira-kira, Pak? Closing statement saya pada malam ini untuk kawan-kawan di mana pun berada, saudara-saudara. Kesuksesan itu diraih tidak gratis. Kesuksesan itu tidak diraih tidak gratis. Tidak gratis. Artinya apa? Kesuksesan itu harus dibeli dengan kesabaran, Sabaran, dengan kesungguhan, dengan tawakal. tawakal. Jadi artinya di situ tiga serangkai itu adalah kerja keras. Kerja keras intinya ya, Pak ya. Dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan kesungguhan. Jadi ketika ingin mencapai sesuatu, ya kita harus sungguh-sungguh untuk mencapainya. Jangan pernah lelah, kejar terus. Itu prinsip. Dan jangan lupa bahwa itu kita bisa seperti hari ini atas bantuan orang lain. Nggak mungkin lah, mustahil kita bisa hidup seperti ini tanpa bantuan orang lain. Karena kita saling ini, Pak. Dari mulai lahir kita oleh orang lain, ya kan? Bidang, ya. Disunatin kita sama orang lain. Bagaimanapun ya kita memang perannya itu semua harus ini, Pak ya. Makanya Saling membutuhkan ya, Pak ya. jangan pernah takabur ketika kita sudah mencapai kesuksesan. Jangan lupa terhadap orang yang pernah berjasa pada kita, karena tidak akan ada artinya hidup kita. Itu aja mungkin saran saya buat teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi
sebuah inspirasi. Oke. Sehingga kawan-kawan jangan seperti saya, harus lebih dari saya. Harus lebih Bapak ya. Ya. Terkait COVID Pak, ada pesan-pesan penting nggak? Oh iya, COVID itu adalah sebuah keniscayaan. Ini kan ya. Ya, keniscayaan dalam pengertian bahwa kita wajib menyikapi COVID. COVID ya. Kita wajib percaya bahwa COVID itu ada. Ada. Ya, kita wajib mewaspadai untuk menjaga diri, keluarga, dan orang lain dari serangan COVID. Dan kita harus percaya bahwa COVID ini musuh kita bersama yang tidak terlihat. Dan dia pastikan ada dimanapun. Iya, betul. Gitu. Nah, seperti anjuran pemerintah, anjuran negara yang harus kita lakukan. Kita lakukan ya. Karena bukan buat negara, Bu. Iya, buat kita juga. Buat diri kita. Seperti Bapak bilang tadi, kita kan saling berkaitan. Pemerintah oke lah ngasih aturannya, kita harus jalankan. Ya, kayak memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti itu Pak. Karena sebenarnya kalau pribadi saya, perang yang sesungguhnya itu ini Pak. Nah, kalau perang yang tembak-tembakan udah nggak ada lagi lah itu ya. Perang ini nyawa ya. Hampir berapa? Sudah 30.000 atau berapa Pak? Data-data itu. sudah di atas. Jadi yang terinfeksi aja udah Dan di 1 atas- juta di ke atas atas. 1 juta. Yang meninggal 30.000-an kurang lebih. Terakhir saya baca di mana itu, di Kompas atau di mana. Dan itu fakta. Fakta. Tidak bisa dibantah. Makanya kita harus sama-sama saling bahu-bahu ya Pak ya. Kita saling- Terlepas ada vaksin kan masih proses. itu kan hanya upaya. Upaya ya. Upaya aja. Manusia kan cuma upaya. Upaya, ya. Ketika Tuhan sebutkan, Tuhan katakan bahwa COVID tidak ada, ya itu sangat mustahil, sangat tidak mustahil. Nah, karena yang menggerakkan COVID itu Tuhan. Atas izinnya ya. Atas izinnya untuk mengingatkan kita, Ingatkan kita ya. mengingatkan kita. Lebih Kita hati-hati yang lagi. kita yang takabur, kita yang uzur, kita yang sombong dan lain sebagainya. Oke. Baru diserang COVID aja kita udah kawan kabur. Kawan kabut. Belum seberapa itu senjata Tuhan. Iya ya. Oke. Oke. Mungkin cukup Pak. Ada lagi Pak tambahan Pak? Cukup. Cukup ya. Demikian pembicaraan kita dengan Bapak Saiful. Semoga apa yang kita sudah obrolin dapat bermanfaat bagi penonton Boris TV. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Oke, salam sukses. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sip. Assalamualaikum.